Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jembatan gantung di Desa Campaga, Kabupaten Majalengka roboh diterjang luapan Sungai Cilutung. Gerombolan bermotor meneror warga dengan mengacungkan senjata tajam dan pecahan botol di Jalan Terusan Ahmad Yani, Kabupaten Garut. Seorang balita berusia 8 bulan di Kabupaten Pangandaran diduga dibunuh oleh ayah kandungnya sendiri. Seorang pengendara sepeda tewas mengenaskan setelah tubuhnya terserempet kereta di Kota Banjar. Jasad Uden Sarip, warga Babakan Sari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, terbujur kaku dengan kondisi luka parah di bagian kepala. Korban meninggal dunia setelah terserempet kereta Serayu di daerah Babakan Sari saat akan menyeberang dengan menggunakan sepeda. Korban sempat terlempar sejauh 3 meter, sedangkan sepedanya rusak dihantam kereta. Setelah divisum, jenazah korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk kemudian dimakamkan. Nyebrang lah gitu namanya, nyebrang pasti nyebrang. Jadi keserempet itu? Keserempet. Itu korbannya tadi dibawa kemana itu Pak? Langsung ke rumah sakit. Ya yang keserempet warga RT 5 RW 10. Kalau ini kan RT RW 11, sebelah sana. Oh, sebelah sana. Dekat Benteng Kuracit. Belakang Kuracit rumahnya, belakang Benteng Kuracit rumah. Gerombolan bermotor di Garut kembali berulah. Kali ini para koboi jalanan itu meneror warga di Jalan Terusan Ahmad Yani dengan mengacungkan senjata tajam dan pecahan botol. Ulah brutal gerombolan pemuda bermotor kembali terjadi. Kali ini di Garut, mereka meneror warga pada malam hari. Mengendarai motor ugal-ugalan, mereka zigzag menguasai jalanan. Selain menutupi akses pengendara lain, mereka juga membuat teror dengan mengacungkan senjata tajam dan pecahan botol. Video ini direkam di Jalan Terusan Ahmad Yani, Kecamatan Karangpawitan, Garut. Warga mengaku resah dan geram dengan ulah mereka. Rasa-rasa karena mengganggu kebisingan. Jadi resah warga. Mudah-mudahan petugas bisa Ditertibkan gitu. menertibkan. Nah, kalau rumahnya kan pinggir jalan nih, bahaya nggak kalau lihat kayak gitu? Sangat bahaya sekali. Sangat bahaya ya. Bahaya. Pernah Tapi di Garut ya. di Garut di jalan. Terus apa yang Bapak lakukan? Diam aja atau takut? Aja ada takut rasa takut. Polisi belum memberikan keterangan resmi atas teror gerombolan pemuda bermotor ini. Namun polisi kini sedang memburu sejumlah orang yang melakukan teror di jalanan tersebut. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Kita beralih ke informasi lain. Laga Big Match Persib Bandung kontra Persija Jakarta yang sempat tertunda akibat tragedi Kanjuruhan yang menelan lebih dari 100 korban jiwa akan digelar hari ini. Pengamanan pun diperketat, namun kali ini polisi akan lebih memaksimalkan keselamatan dan keamanan penonton. Belajar dari tragedi Kanjuruhan Malang yang menewaskan lebih dari 100 orang penonton, pengamanan laga Big Match Liga 1 Persib Bandung kontra Persija Jakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api hari ini dilakukan oleh polisi menggunakan aturan yang baru yang menyesuaikan dengan aturan pengamanan dalam stadion yang dipersyaratkan oleh Federasi Sepak Bola Dunia FIFA. Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2022 tentang pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga mencantumkan bahwa pengamanan Polri tidak membawa senjata api dan pengurai massa seperti gas air mata. Pengamanan zona 1 pun atau di dalam stadion kini sepenuhnya dilakukan oleh panitia penyelenggara pertandingan. Sedang polisi akan melakukan pengamanan di zona 2. Berbeda dengan konsep pengamanan yang sebelumnya, di mana kita akan menerapkan pengamanan dengan menggunakan dasar Perpol 10 tahun 2022. Di mana dengan Perpol tersebut diaturlah zona pengamanan. Yang dulunya zona pengamanan juga termasuk pada ring 1 atau zona 1 dan beberapa ring di depannya. Namun untuk pengamanan berikutnya ini kita melaksanakan pengamanan dengan sistem zona di mana dalam Perpol tersebut
Zona 1 itu dilaksanakan otoritas kewenangan penuh oleh panitia pelaksana, di mana di dalamnya sudah disebutkan ada SSO atau Safety and Steward Officer yang akan mengatur terkait masalah pengamanan internal tersebut. Sehingga tidak ada lagi polisi yang berjaga di dalam zona 1. Nah, kemudian untuk zona 2 baru ada pengamanan oleh petugas kepolisian. Untuk pengamanan pertandingan hari ini, polisi menurunkan 1.700 personil. Penonton yang dibolehkan masuk ke stadion hanya berasal dari pendukung Persib Bandung saja, tanpa penonton dari pendukung Persija. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Ya, pemerintah Kota Bandung rencananya akan memberlakukan tarif baru untuk parkir kendaraan di luar badan jalan atau off-street. Tarif parkir baru di Kota Bandung tersebut efektif berlaku mulai hari ini tanggal 11 Januari 2023. Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perhubungan bakal memberlakukan tarif baru parkir di luar badan jalan atau off-street mulai hari ini. Tarif baru parkir baru itu tercantum dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 121 Tahun 2022 tentang pengelolaan parkir di luar badan jalan dan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 551 tentang harga sewa parkir di luar badan jalan. Adapun tarif baru parkir untuk kendaraan roda 2 naik dari Rp1.500 per jam menjadi Rp2.000 hingga Rp5.000 per jam. Sedangkan untuk kendaraan roda 4 naik dari Rp3.000 per jam menjadi Rp4.000 hingga Rp7.000 per jam. Ini sebenarnya hal yang tertunda. Jadi 2019 sudah pernah kita coba, hanya berhubung pada saat itu mau penyelesaian kita dihantam pandemi COVID di awal 2020 sehingga program ini kita tunda dan sekarang sudah mulai normal baru kita laksanakan kembali. Di Perwal 1005 2014 itu kan untuk motor 1.500 1 jam pertama, 1.500 untuk 1 jam berikutnya. Kalau mobil 3.000 per jam pertama, 3.000 per jam berikutnya. Sedangkan untuk di Kepwal yang baru harga sewa parkir itu untuk roda 4 minimal 4.000, maksimal 7.000. Jadi ada interval. Jadi pengelola parkir boleh menggunakan tarif di antara 4.000 sampai dengan 7.000. Termasuk per jam berikutnya. Kalau motor 1 jam pertama dari 2.000 sampai 5.000, 1 jam berikutnya juga sama dari 2.000 sampai 5.000. Sedangkan untuk valet parking yang semula 20.000 menjadi 30 sampai 50.000. Selain untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi, penyesuaian tarif diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Sehingga jika itu terwujud, hal tersebut bisa mengurangi kemacetan dan polusi akibat kendaraan bermotor di Kota Bandung. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Menuntut dipekerjakan kembali, 10 orang buruh di Purwakarta mendirikan tenda di depan pabrik. Para buruh merasa diperlakukan tidak adil oleh perusahaan karena di PHK secara sepihak. 10 orang buruh mendirikan tenda di depan pabrik PT Chandra Kemas Abadi berlokasi di Cibatu, Purwakarta. Para buruh mengaku diperlakukan tidak adil karena di PHK sepihak. Buruh menuntut hak-hak mereka dipenuhi sesuai ketentuan undang-undang. Sebab sebelum di PHK, mereka sudah bekerja lebih dari 5 tahun dan sudah seharusnya diangkat menjadi karyawan tetap. Jika tak bisa dipekerjakan kembali, mereka menuntut adanya pesangon. Kita itu sebanyak 10 orang ingin menuntut hak-hak kita. Jadi kita menuntut dipekerjakan kembali dengan status karyawan kontrak. Karena untuk saya pribadi, saya itu bekerja udah dari tahun 2017 sampai 2022 tahun bulan November. Hak saya itu belum sesuai lagi dengan undang. Dan seharusnya saya itu udah karyawan tetap gitu. Cuman dengan sikap perusahaan yang tidak sesuai dengan aturan, saya di PHK sepihak gitu. Terkait aksi pendirian tenda, pihak pabrik tidak bersedia menemui awak media. Petugas Satuan Pengamanan Pabrik hanya menyatakan para buruh tidaklah di PHK.
namun tidak lagi bisa bekerja karena kontraknya habis. Jadi bukan PHK sebenarnya, mereka habis dengan kontrak. Masa kontrak kerjanya habis. Jadi bukan PHK, bukan secara sepihak di perjalanan misalkan diberikan pendidikan seperti itu. Para buruh bertekad akan terus menjalankan aksinya sampai ada kesepakatan dengan pihak perusahaan. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Purwakarta.